Sutra teratai yang menakjubkan, bab 8 500 murid menerima peramalan. Xun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1110. Batin mendalam dan ikrar semula. Segala kebajikan mendalam dan kokoh. Hendaknya menuntut diri untuk belajar prinsip kebenaran dan jalan benar. Dengan batin mendalam memasuki kebijaksanaan Buddha. Pahala kebajikan adalah tak terhingga dan tak terbatas. Tidak habis dijelaskan dengan kata-kata atau melalui diskusi, hingga kalpa tak terhingga juga tak habis dibicarakan. Bagaimana mungkin kita sekalian mampu menjelaskannya? Jelaslah bahwa ajaran Buddha sangat mendalam. Orang awam manalah ada metode untuk menjelaskan ajaran Buddha sampai tuntas. Untuk menjelaskan saja sudah tidak mudah, apalagi harus mempraktikkan dengan tindakan. Untuk dapat senantiasa giat bersemangat maju, tentu semakin sulit. Kita harus bersungguh hati untuk belajar prinsip kebenaran dan jalan benar. Bukan hanya dengan berbicara. Sebenarnya jika hanya berdasarkan ucapan atau berdasarkan pendengaran, pemahaman yang kita dapatkan tidak akan mendalam. Tidak dapat diserap secara tuntas ke dalam batin, apalagi harus mempraktekkannya dalam tindakan. Kita harus fokus sejak dari awal ketika kita menuntut diri untuk belajar. Hati kita harus sangat fokus, bersungguh hati menanggulangi berbagai kesulitan. Kita harus yakin, harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam di batin, barulah dapat menghayati. Maka disebut hendaknya menuntut diri untuk belajar prinsip kebenaran dan jalan benar. Dengan batin mendalam memasuki kebijaksanaan Buddha, hanya untuk dapat benar-benar berpadu dengan kebijaksanaan Buddha, batin kita harus fokus memohon pembelajaran agar mendapat ajaran tentang prinsip kebenaran sejati. Kita harus bersungguh hati di atas jalan benar, melangkah tanpa sedikit pun menyimpang, terutama batin harus mendalam. Pada periode waktu belakangan ini terus berbicara tentang batin mendalam dengan semuanya. Maksudnya adalah harus fokus dan meresap sampai ke dalam, masuk sampai ke dalam-dalam. Pikiran kita hanya terpusat pada kebijaksanaan Buddha. Kita harus menghayati dari mana datangnya kebijaksanaan Buddha. Walaupun kita berbicara tentang waktu yang panjang dan lama, terus mengatakan tentang kalpa butiran debu dalam kurun waktu tersebut dari kehidupan ke kehidupan. Sedemikian dari kehidupan ke kehidupan, berada di tengah orang banyak, di tengah para makhluk, di 5 alam kelahiran, demi semua makhluk hidup, bersumbangsi tanpa berhenti. Ini adalah sebersih niat yang dibangkitkan oleh Buddha sebelum mencapai kebuddhaan. Membangkitkan tekad di tengah penderitaan. Di mana tempat penderitaan ini, apakah masih ingat? Itu di neraka Buddha membangkitkan tekad awal, yaitu dari penderitaan yang dialaminya di neraka. Penyebab penderitaan menciptakan karma. Derita yang dialami ketika terjerumus ke dalam neraka. Dia sendiri menderita dan melihat orang lain lebih menderita. Merasakan rasa sakit dan penderitaan orang lain. Niat pikiran ini secara spontan muncul dalam dirinya, mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Dia sendiri merasakan penderitaan ketika melihat orang lain disiksa. Dia lebih menderita, demikian kulitnya terkelupas menarik gerobak api dan dipukuli oleh yaksa atau hantu jahat dengan tongkat. Demikian dia sudah tidak sanggup berjalan lagi dan pingsan. Berjuang di antara hidup dan mati, tetap harus lanjut menarik. Seperti demikian, dia melihatnya, dia tidak tahan. Hatinya sakit, dia bersedia menggantikannya untuk menarik gerobak ini. Bagian kisah ini saya pernah berbagi dengan semua orang di masa lalu.
Ini adalah sebelum Buddha mencapai kebuddhaan. Inilah tekadnya yang paling awal, adalah di tengah penderitaan, sendiri menderita, melihat penderitaan orang lain, rela dan bersedia membangkitkan tekad untuk berkontribusi. Demikianlah dari kehidupan ke kehidupan. Juga pada masa kalpa sebanyak butiran debu. Waktu ini tidak dapat diungkapkan. Standar waktu apa yang kita gunakan? Apakah kita menggunakan standar waktu dari alam manusia atau harus menggunakan standar waktu dari alam binatang? Atau harus menggunakan standar waktu dari alam surga 4 Maharaja Langit atau Catur Maharaja Kaikadeva? Standar waktu surga Trayastrimsa atau alam surga Naivasamsna Nasamsnaya Tanah. Waktu dari semua ini adalah berbeda-beda. Sering dibahas, satu hari di alam surga Trayastrimsa adalah 100 tahun alam manusia. Satu hari di alam surga Catur Maharajika Kaikadeva adalah 50 tahun alam manusia. Sekarang dalam alam semesta, waktu di setiap planet adalah berbeda. Waktu di alam semesta, alam dharma di alam semesta adalah tidak dapat dideskripsikan. Namun ini adalah ingin membuat kita tahu bahwa ini adalah periode waktu yang sangat panjang. Apakah waktu di era Buddha Chandra Surya Prabha atau waktu di era Mahasbisna Jinana Bibu? Pada masa Buddha Chandra Surya Prabha, kita bisa menggunakan matahari dan bulan antara langit dan bumi dalam alam semesta. Sejak awal tidak dapat dilacak sebenarnya waktu itu kapan matahari dan bulan ada. Ini adalah matahari dan bulan di alam semesta. Matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya sangat banyak. Yang sangat banyak ini hanya untuk memberitahu kita, dalam waktu yang sangat-sangat lama dan panjang ini, dari membangkitkan tekad selalu berada di 5 alam tumimba lahir dan 4 jenis kelahiran. Dengan cara ini terus mengakumulasikan pahala kebajikan, tak terhingga dan tak terbatas. Tidak habis dijelaskan dengan kata-kata atau melalui diskusi. Tidak dengan menggunakan kata-kata atau melalui diskusi dapat habis menyampaikan pahala kebajikan dari Buddha. Sejak Buddha mulai membangkitkan tekad, sejak dari kehidupan ke kehidupan mengakumulasi pahala kebajikan, adalah tidak habis dijelaskan dengan kata-kata atau melalui diskusi. Bicara lebih banyak lagi juga tidak habis dibicarakan. Hingga kalpa tak terhingga juga tak habis dibicarakan. Mau dibicarakan dalam waktu berapa banyak, waktu berapa panjang, apakah mau menggunakan waktu matahari dan bulan, ataukah mau menggunakan waktu Buddha Mahasbisna Jinana Bibu, waktu di galaksi manapun di alam semesta, waktu di dunia makhluk berjiwa juga tidak mampu, waktu untuk dapat mengukurnya. Sama halnya apalagi kita manusia sekarang. Mau bahas tentang seberapa besar pahala kebajikan Sang Buddha, benar-benar tidak selesai dibicarakan, tidak habis dibahas. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita telah mendengar Buddha Dharma, memperoleh tubuh manusia dan mendengar Buddha Dharma. Kita juga menyadari bahwa di dunia penuh dengan penderitaan, kita memahami lahir, tua, sakit, dan mati. 4 unsur tidak selaras di alam semesta, manusia, interaksi antar sesama, tidak berdaya, hati tidak dapat saling mengerti dan berkomunikasi. Ini juga sangat melelahkan. Konflik yang disebabkan manusia, kekuatan karma yang diciptakan manusia, semua yang dilakukan menyebabkan musibah akibat ulah manusia. Hanya hubungan antar sesama saja sudah sangat rumit, tidak berdaya dan sangat menderita. Apalagi terjadi banyak musibah akibat ulah manusia dan bencana alam. Dapat dilihat yang dikatakan Buddha tentang penderitaan di dunia juga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata.
Hanya konflik sesama manusia saja telah menyebabkan begitu banyak kerisauan, tidaklah sedikit. Maka dikatakan, penderitaan begitu banyak penderitaan di dunia, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita telah akumulasi banyak kerisauan dan penyakit. Dengan adanya penyakit, maka perlu disembuhkan dengan obat. Menggunakan obat apa untuk menyembuhkannya? Obat Dharma untuk menyembuhkannya. Oleh itu, prinsip Buddha Dharma harus kita bersungguh-sungguh mencari dan menyerapnya secara mendalam. Membuka jalan dengan cinta kasih, membimbing dengan welas asih. Ini merupakan cara untuk membimbing para makhluk. Ini akan dapat menyelesaikan penyakit yang disebabkan oleh konflik antar manusia di dunia dan mengurangi karma yang kita ciptakan di dunia, serta kerisauan dan kegelapan batin kita. Akan mengurangi bencana alam yang memberi dampak besar di dunia. Hanya dengan Buddha Dharma yang dapat menyelesaikannya. Maka kita harus mendengar Dharma. Membabarkan Dharma dan menyebarkan Dharma, kita harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Dharma pasti dapat disebarkan, bukan tidak dapat disebarkan. Dikatakan juga bahwa ada banyak orang yang sangat tersentuh oleh orang yang mendengarkan Dharma, yang membabarkan Dharma dan menyebarkan Dharma. Tahun 2016 melihat Afrika Selatan selama 2 atau 3 tahun terakhir, mereka pergi melintasi perbatasan. Di tempat tersebut menyebarkan Dharma, membabarkan Dharma, menyebarkan Dharma, mereka menyebutnya menaburkan cinta kasih. Semua orang bersuka cita mengendarai satu mobil, jam 7 pagi mulai berangkat di Afrika Selatan. Seperti ini ingin menyebarluaskan benih-benih cinta kasih. Jadi sekelompok orang berbondong-bondong jam 7 mulai berkumpul. Berangkat mengendarai mobil, perjalanan mobil memakan waktu total 11 jam. Saat mereka tiba di kota King William, hari sudah malam. Sekitar pukul 6.30 malam ada relawan bernama Gloria, membiarkan mereka beristirahat di rumahnya sana. Relawan ini selama lebih dari setahun sangat bersungguh hati. Di lingkungan warga di kota King William, saya terus menceritakan kepada komunitas sana tentang Tzu. Kebaikan dari Tzu, dia dari mendengar mendapat sukacita. Dia dari melihat membangkitkan tekad. Satu persatu di desa tersebut, terus pergi menyebarkan dan menabur benih cinta kasih. Tahun kemarin, tahun 2015, mereka melakukan perjalanan seperti ini selama setahun. Berkali-kali bodhisattva dari Afrika Selatan melakukan beberapa kali perjalanan. Satu desa demi satu desa bertambah. Oleh karena itu, anggota relawan pun terus-menerus bertambah. Bertambah sampai mereka dapat menjaga anak yatim piatu. Satu grup relawan ini yang menjaga anak yatim piatu, mereka juga memberi makan anak yatim piatu. Ini adalah hasil dari budidaya selama 2-3 tahun. Setelah setahun di kota King William, anggota relawan sudah cukup banyak, mereka pun mendapatkan sumber daya lokal. Mereka mulai berkumpul untuk menjaga anak yatim piatu dan memberi makan anak yatim piatu. Disinilah Gloria, tempat salah satu bodhisattva kita tinggal. Dia sangat berdedikasi dan satu menjadi tak terhingga. Relawan kita berkumpul di rumahnya. Setelah sampai, tata cara etika itu saat mereka sudah sampai dan setelah selesai sebenarnya hanya rumah biasa. Sangat sederhana tetapi mereka merasa sangat nyaman. Mereka menempatkan tempat tidur mereka di lantai. Menempatkan tempat tidur. Setelah itu mereka berdiri dan menyapa satu sama lain atau wenxun. Terima kasih sudah bersusah payah. Xinghu le. Telah melakukan perjalanan selama seharian untuk dapat sampai ke sini.
Kalian pasti lelah, capek. Mereka pun mulai membahas hal yang akan dilakukan keesokan harinya. Tekad seperti ini, sebelum mereka beristirahat, semua orang berdoa bersama-sama. Sebelum tidur, mereka berdoa lagi dengan melantunkan lagu berdoa kita. Mereka menggunakan proyektor untuk menampilkan lirik lagu dan berdoa seperti ini. Setelah melakukan perjalanan seharian, semua orang lelah. Tetapi mereka masih tetap mengikuti tata cara etika. Saya sangat terharu saat melihatnya. Dini hari pada keesokannya, sekitar jam 4-an, mereka mulai bangun, bersiap-siap membersihkan diri, mulai menghidupkan komputer, memproyeksikan video ke dinding, juga memberikan penghormatan pada saya. Mereka sangat disiplin mengikuti aturan dan penurut. Mulai mendengarkan sanubari teduh, di sana membuat catatan melihat sekelompok orang. Kelompok besar orang-orang mulai mencatat. Catatan telah selesai, mereka mulai foto catatan tersebut dan kirim kembali. Karena bahasa Inggris, saya tidak mengerti. Tetapi tulisan mereka sangat rapi. Dapat dilihat bahwa mereka sangat tekun. Meskipun sangat susah, namun mereka tetap mendengarkan ceramah Master Xun Faxiang di tempat yang sederhana dan kumuh ini. Mereka masih tetap disiplin. Satu hari yang demikian berat mereka lalui mulai dari dini hari, juga mengikuti aturan dan tata cara, juga memberi hormat dan mendengarkan dharma. Melihat ketekunan mereka membuat kita harus bersungguh hati dan memahami. Mulailah bersama relawan masuk ke desa-desa. Setibanya di desa sana, pertama-tama mengunjungi orang yang sedang dibantu. Ada 4 keluarga yang miskin dan sakit. Demikian pula para relawan di desa ini merawat dengan baik orang-orang yang menderita miskin dan sakit. Mereka pergi mengunjunginya, semuanya dirawat dengan sangat baik. Yang kesepian dan tua, yang miskin dan sakit, sungguh dijaga dengan penuh kasih. Di sana mereka juga menyampaikan dharma, membabarkan dharma, mewariskan dharma. Silsilah dharma Jingse berasal dari manakah? Membagikan dharma sanubari teduh yang telah mereka dengar. Apa yang telah mereka dengarkan kali ini? Bab keyakinan dan pemahaman. Mereka menggunakan perumpamaan anak miskin menyampaikan kepada semua orang di tempat itu. Orang miskin telah seperti ini selama 50 atau 20 tahun. Dharma yang mereka dengarkan, mereka umpamakan dengan demikian. Mereka juga dapat memberitahu orang-orang bahwa ada tumimba lahir seperti itu dalam kehidupan. 50 adalah perumpamaan. 5 alam kehidupan saya yakin yang mereka sampaikan lebih menarik dibandingkan saya. Mereka berada dalam kondisi miskin dan menderita. Mendengarkan dharma yang seperti ini makin bisa lebih mendalaminya. Maka dengan pergi membabarkan dan menyebarkan dharma, melihat yang sebenarnya semangat para relawan, kekuatan mereka sudah ada pencapaian. Keempat keluarga yang menerima bantuan dari mereka semua sudah pernah berkunjung ke sana. Mereka menjadi teladan dengan diri sendiri melakukan praktik nyata dengan menjaga seperti begitu yang mereka lakukan. Ini sungguh-sungguh membuat orang lain sangat terharu. Melihat relawan baru lagi, relawan yang baru muncul ini setelah mereka pulang akan berbagi cerita dengan mereka. Selalu meningkatkan bibit cinta kasih. Satu tumbuh tidak terhingga berasal dari satu. Melihat seperti ini, ada yang mendengar sampai demikian menjiwai. Melihat satu persatu tampilan slide di dinding. Lentera kehidupan program TAI TV tentang penderitaan di dunia. Dengan demikian dijelaskan satu persatu kepada mereka. Ini dinamakan Dharma Duniawi. Mereka lanjut menuju ke panti asuhan, menyiapkan makanan bagi anak yatim. Bagaimana mereka menyiapkan makanan ini? Mereka mempelajarinya. Setelah itu semuanya berkumpul untuk menyiapkan makanan. Lihatlah warga lokal ini.
Mereka semua bagaikan satu keluarga besar. Di tempat konsumsi semua bekerja bersama-sama. Melihat mereka seperti ini, piring dan kuali semuanya ada. Juga sebuah perjamuan yang menyenangkan. Mereka melakukan prasmanan sedemikian juga sangat bermartabat. Lihatlah perjalanan mereka ini. Proses perjalanannya dari hari pertama dan kedua tidak melewatkan waktu dengan sia-sia. Bodhisattva yang mereka bawa, bodhisattva yang baru membangkitkan tekad, kemudian merekrut lagi yang baru saja akan membangkitkan tekad. Kelompok demi kelompok yang sudah dibimbing dan yang masih dibimbing. Sedemikian selapis demi selapis bisa mencapai keberhasilan. Seperti anggota satu keluarga juga sudah bersumbangsi demi orang yang menderita. Kalian pikirkan, hanya untuk membahas tentang orang-orang ini saja sudah tidak ada habis-habisnya. Sekarang hanya tentang hari pertama dan kedua. Berikutnya lebih mengagumkan lagi. Ini benar-benar sangat. Apalagi jika membahas pahala kebajikan Buddha. Hanya membahas tentang tekad yang dibangkitkan oleh bodhisattva relawan saja. Sedemikian bersumbangsi, buah pencapaian ini apa yang diterima orang yang menderita dan mereka-mereka yang tertolong. Membahas ini saja sudah tidak selesai-selesai. Melihat saat mereka akan meninggalkan tempat itu, semua sangat sukacita. Foto bersama demikian, sangat sukacita, demikian tidak rela, tetapi harus terus maju ke depan. Mau pergi ke pelabuhan Elizabeth, karena perjalanan ini semakin jauh, mereka lebih susah. Dalam perjalanan turun hujan lebat, semalaman sudah turun hujan lebat, pagi-pagi keluar jalan berlumpur. Mobil lewat terperangkap dalam lumpur. Mobil terperosok sampai tidak bisa naik. Demikian terus berputar. Bagaimana berputar tetap tidak bisa naik. Semua orang turun mendorong mobil. Mobil sama juga tidak bisa bergerak. Terus mendorong. Sekali putar balik lumpur itu makin berputar makin berlumpur. Menciprat ke seragam biru putih semuanya. Ada yang celana putih, ada yang rok putih, semuanya penuh lumpur. Satu bodhisattva demikian terus mendorong, tergelincir dan jatuh berguling-guling. Wah, celana putih itu berguling lumpur. Mereka kesulitan namun sukacita. Akhirnya mobil ini terdorong keluar oleh mereka. Di sana sangat lama mendorongnya. Setelah didorong keluar, rupanya bannya telah pecah. Di tempat itu, di depan tidak tampak rumah penduduk. Belakang tidak ada tempat penginapan. Jadi mau bagaimana? Apa yang bisa dilakukan di atas jalan gunung itu? Untung ada satu anggota cecing. Di sana semuanya perempuan kecuali satu lelaki. Dia memanfaatkan kemampuannya dan mengganti ban mobil. Pada saat dia mengganti ban mobil, semua orang berbicara di tempat itu. Pengalaman apa yang kita dapatkan saat mendorong mobil? Mari kita berbagi. 6 orang tersebut mulai berbagi di tempat itu. Dia mengatakan, kali ini kita mendorong mobil, mobil terjebak dalam tanah lumpur. Begitu sulit saat mendorong, ini sama dengan kondisi kita di dunia ini saat bertemu dengan masalah. Kondisi yang begitu sulit, inilah penderitaan di dunia ini. Kita harus bagaimana mengatasi kondisi ini. Ini adalah suatu ujian buat kita. Menguji apakah kita ada kekuatan bersatu hati. Karena kita semua bersatu hati, berupaya sekuat tenaga, maka mobil ini baru dapat keluar dari jebakan lumpur itu. Semua orang sangat bahagia. Kita semua bersatu hati dan niat. Dengan kekuatan bersatu ini, kita bersama dapat melewati kesulitan ini. Kita harus sangat serius dan lebih giat lagi. Mari kita lihat, dalam kondisi seperti ini, mereka dapat memahami dan membabarkan Dharma dengan baik. Mereka tidak pernah mengatakan, oh saya sudah lelah, saya sangat menderita. Tidak pernah. Sungguh pemahaman yang jelas. Ini yang membuat saya sangat terharu.
Ini yang dikatakan dengan batin mendalam memasuki kebijaksanaan Buddha. Harus bagaimana untuk mewujudkannya. Dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana cara untuk menerima Buddha Dharma. Mempelajari prinsip kebenaran betapa sulitnya. Saat menemui kesulitan dengan hati yang terdalam memasuki kebijaksanaan Buddha. Mereka di sana, kita semua saling berbagi. Kesulitan seperti ini, bagaimana kesan batin kita dari kesulitan ini? Mari kita lihat, ini sedang menguji kita. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Ini sedang menguji kita, kondisi dari luar sedang menguji keyakinan kita. Mari kita lihat lagi, ini benar sekali. Sekarang itu dalam mempelajari Dharma, kita harus mengikuti kondisi kehidupan ini. Lingkungan seperti apapun, kita harus dengan sungguh hati mengatasinya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, dia menuruti berbagai sifat benih dari para makhluk di dunia, menggunakan pengetahuan dan pandangan dari metode terampil, membabarkan Dharma kepada mereka, mencabut keserakahan dan kemelekatan di sana-sini dari para makhluk. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima pelamaran. Kalau kita membaca naskah sutra ini dan menggunakan kondisi batin yang berbeda untuk berbicara tentang para relawan bodhisattva ini, bukankah mereka seperti itu? Mereka pergi di Durban. Mengapa mereka mau menyetir sampai jarak yang begitu jauh untuk berbagi Dharma dengan semua orang? Ia menuruti berbagai sifat benih dari para makhluk di dunia. Masih ada begitu banyak orang yang belum memahami Dharma Buddha. Mereka yang berada dalam kemiskinan dan kesulitan memerlukan orang untuk menuntunnya. Orang-orang yang sudah membangun ikrar untuk bersumbangsi, jadi para relawan ini berusaha keras dan melewati perjalanan yang begitu panjang demi mempraktekkan dan berbagi Dharma ini dengan semua orang. Ini adalah mencabut keserakahan dan kemelekatan di sana-sini dari para makhluk. Sebelum para relawan menerima Dharma, bagaimana mereka bisa berkenan untuk membantu orang yang tidak dikenalnya? Bagaimana bisa mereka menyokong anak-anak yang bukan anaknya sendiri untuk para yatim piatu yang tak ada hubungan dengan dirinya? Setiap orang hanya peduli dengan diri sendiri. Namun mereka ada cara untuk mencabut keserakahan dan kemelekatan dalam dirinya. Sehingga mereka dapat membuka lebar hatinya, pergi bersumbangsi. Ini akan membuat mereka merasa bahwa membantu orang lain membuatnya lebih bahagia daripada dibantu orang. Kondisi batin ketika membantu orang lain, setelah bersumbangsi, mereka dapat merasakan kebahagiaan itu. Jadi di tempat itu ada banyak orang yang berbaik hati, yang memberikan perhatian bagi mereka yang tua dan sendirian, mereka yang miskin dan dalam kesulitan, dan menjaga anak-anak yatim piatu, menyediakan makanan untuk mereka. Lihatlah, ini membutuhkan orang yang berkenan membangkitkan tekad untuk menuruti yang lain dengan menggunakan metode terampil untuk bersumbangsi. Metode terampil juga merupakan Dharma. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, kami sekalian tidak mampu menyatakan pahala kebajikan dari Buddha dengan kata-kata. Hanya Buddha Bhagawan yang mampu mengetahui batin mendalam dan ikrar semurah kami. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Kita semua tidak mampu mengungkapkan pahala kebajikan dari Buddha dengan kata-kata. Karena Buddha di dunia sejak kalpa tanpa awal terus tanpa berhenti bolak-balik datang dan pergi. Di dalam 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran, bersumbangsi demi para makhluk. Kebajikan yang terakumulasi, kita tidak ada cara untuk bisa mengungkapkannya. Kami sekalian tidak mampu menyatakan pahala kebajikan dari Buddha dengan kata-kata. Kami sekalian terhadap segala pahala kebajikan dari Buddha yang tinggi dan tiada tara, menggunakan pemahaman dengan kebijaksanaan rendah kami adalah tidak mampu menyatakan pahala kebajikan dari Buddha dengan kata-kata. Purna Maitreyani Putra memahami harapan mendasar Buddha.
Sehingga dia menghadap Buddha dan mengatakan kepada Buddha, kita semua jika memandang kebajikan dari Buddha terlalu tinggi, pencerahan sempurna yang tiada tara adalah sangat tinggi. Orang awam seperti ini, murid-murid semuanya menggunakan pemahaman dengan kebijaksanaan rendah kami. Meskipun murid-murid yang menerima pengajaran, tetapi untuk memahami dan menghayati kebajikan dari Buddha, kebijaksanaannya kami masih sangat tumpul. Kebijaksanaan makhluk dalam mengukur kebajikan dari Buddha masih jauh. Karena itu, tidak mampu menyatakan pahala kebajikan dari Buddha dengan kata-kata. Sehingga, pahala kebajikan dari Buddha adalah tak terhingga dan tak terbatas. Tidak habis dijelaskan dengan kata-kata atau melalui diskusi. Sebelumnya dikatakan kalau hingga kalpa tak terhingga juga tak habis dibicarakan. Bagaimana mungkin kami sekalian mampu menjelaskannya? Pahala kebajikan Buddha sungguh adalah tak terhingga dan tak terbatas. Sebelumnya dikatakan, kalau hingga kalpa tak terhingga juga tak habis dibicarakan, bagaimana mungkin kami sekalian mampu menjelaskannya? Sebelumnya dikatakan menggunakan waktu yang sangat panjang, hendak membicarakan pahala kebajikan dari Buddha juga tidak bisa habis dibicarakan. Terlebih lagi kita pada kehidupan dunia saat ini hendak membicarakan pahala kebajikan dari Buddha. Bagaimana bisa habis dibicarakan hingga kalpa tak terhingga juga tidak akan habis dibicarakan. Dalam waktu yang panjang pasti tidak akan bisa habis dibicarakan. Jadi bagaimana mungkin kami sekalian mampu menjelaskannya? Bagaimana kita mampu? Jadi hanya Buddha Bhagawan yang mampu mengetahuinya. Batin mendalam dan ikrar semula kami. Kita tidak akan mampu menceritakan pahala kebajikan dari Buddha. Tapi mestinya Buddha memahami ikrar semula di dalam batin kita semua. Hanya Buddha Bhagawan yang mampu mengetahui batin mendalam dan ikrar semula kami. Hanya Buddha Bhagawan yang maha sadar mampu mengetahui dengan baik akan batin mendalam kami dalam memohon pada Buddha serta ikrar agung pada masa awalnya. Hanya Buddha ini, Bhagawan yang maha sadar, mampu mengetahui dengan baik akan batin mendalam kami dalam memohon pada Buddha. Hati kita semua, Buddha mengetahuinya. Pahala kebajikan Buddha tidak akan habis kita bicarakan. Tapi hati Buddha yang paling dalam, mestinya Buddha tahu semuanya. Ikrar semula kita, ikrar agung, mestinya Buddha bisa memahaminya. Ini adalah putra dari pemahaman, harapan, dan pengasih. Putra dari pemenuhan harapan dan pengasih adalah Purna Maitreyani Putra. Dalam hatinya selalu berkata, "Oh Buddha, mestinya engkau bisa memahami isi hatiku. Saya memahami maksud hati Sang Buddha. Walaupun memahami pahala kebajikan tidak akan habis dibicarakan. Tapi Sang Buddha engkau seharusnya bisa memahami maksud hati saya." Jadi benar-benar telah memahami kebijaksanaan Buddha secara mendalam. Hati dan pikiran dari Purna benar-benar telah memahami kebijaksanaan Buddha secara mendalam. Ini sebab peramalan yang diterimanya adalah peramalan tentang Buddha dengan tubuh balasan, Sambhogakaya, berbeda dengan peramalan yang diterima orang lain. Purna Maitreyani Putra berpikir, "Yang mulia Buddha, Anda seharusnya memahami. Saya memahami kebijaksanaan batin Buddha, kebijaksanaan Buddha. Saya telah memahami sepenuhnya." Itu sebab peramaran yang diterimanya adalah peramaran tentang Buddha dengan tubuh balasan Sambhogakaya. Sekarang Sariputra dan keempat murid utama semua telah menerima peramalan. Ini adalah tubuh balasan di masa mendatang. Sebagai pahala kebajikan dari pelatihan diri masa mendatang, mengikuti tempat yang dibawa oleh karma balasan langsung atau karma balasan lingkungan untuk mencapai kebuddhaan. Ini adalah peramalan yang berbeda.
Mencapai kebudayaan di masa mendatang yaitu janji untuk masa mendatang. Berbeda dengan peramalan yang diterima orang lain. Inilah sekarang di mana persamuan ini Sang Buddha mulai memberikan peramalan kepada semua orang. Peramalan jauh ke masa mendatang. Jadi kita harus memahami batin mendalam yaitu Purna Martiyani Putra memahami Sang Buddha. Dia percaya Sang Buddha juga memahaminya. Maka disebut batin mendalam. Selama pembelajaran, Sang Buddha semestinya memahami batin saya. Batin saya adalah yakin secara mendalam. Saya sepenuh hati dengan keyakinan mendalam. Batin mendalam, tekad untuk mencari buah kebudayaan yang mendalam dan jauh disebut batin mendalam. Juga benih mendalam dan kebajikan yang ditanam adalah sulit dicabut, disebut batin mendalam. Benih ini sudah diletakkan sangat mendalam. Buddha semestinya bisa memahami saya. Benih ini telah sangat mendalam. Saya juga sama selama banyak kehidupan. Kemarin kita telah mengatakan Purna Maitreyani Putra, dia sebenarnya telah menjadi bodhisattva. Tapi dia merendahkan diri sebagai kapasitas rendah bersama dengan semua orang membina diri. Maka dia menjadi pendengar Dharma, yang menyebarkan Dharma, yang membabarkan Dharma. Dia kemana-mana menyebarkan Dharma, maka ini adalah batin mendalam. Benih dari sebab ini sudah sangat mendalam. Pahala kebajikan yang dipupuk juga tidak sedikit. Demikian ditanam secara mendalam. Ketika hendak dicabut, akarnya telah mendalam tidak bisa dicabut. Batin pelatihan mestinya sangat kokoh, sehingga tekad untuk mencari Dharma adalah tulus dan mendalam. Tidak peduli lingkungan apapun, tidak akan menggoyahkan batinku. Ini dinamakan batin mendalam. Tekad untuk mencari Dharma adalah tulus dan mendalam. Maka disebut batin mendalam. Mendalam dikarenakan ajaran Buddha adalah mendalam dan luas. Harus menggunakan batin sejati untuk mencarinya. Makanya disebut batin mendalam. Sehingga mendalam dikarenakan ajaran Buddha adalah mendalam dan luas. Karena ajaran Buddha sangat mendalam, bagaimanapun kamu mencarinya, ajaran demikian mendalamnya tak habis-habisnya. Maka saya juga sama. Harus menggunakan batin sejati untuk mencarinya. Maka ini dinamakan batin mendalam. Walaupun selama banyak kehidupan membangkitkan hati bodhisattva, juga menapaki jalan bodhisattva, tetapi ajaran Buddha masih juga terus dicari, karena telah membangun segala kebajikan dengan mendalam dan kokoh. Makanya sulit dicabut. Batin mendalam adalah tempat pencerahan bodhimanda, dapat menumbuhkan pahala kebajikan. Seperti satu pohon, karena telah membangun segala kebajikan dengan mendalam dan kokoh, akar pohon ini makin menyebar makin mendalam. Makin menyebar, makin panjang, maka akar ini sangat dalam. Tenaga apapun tidak bisa mencabutnya. Ini menandakan batin mendalamnya. Pahala kebajikan dalam meyakini Buddha sangatlah banyak. Batin mendalam, keyakinan dan pemahaman. Ajaran Buddha sangatlah dalam. Batin mendalam adalah tempat pencerahan bodhimanda, dapat menumbuhkan pahala kebajikan. Bodhisattva sekalian, semuanya harus bersungguh hati. Batin untuk mempelajari adalah mempelajari prinsip kebenaran. Hendaknya menuntut diri untuk belajar prinsip kebenaran, menuntut di jalan benar. Dengan batin mendalam kita memasuki kebijaksanaan Buddha. Inilah tujuan kita. Jangan biarkan noda batin yang sedikit pun menggoyahkan batin kita, membuat batin kita terperangkap dalam kegelapan batin, seperti mobil itu terperangkap pada tempat itu. Membutuhkan berapa banyak orang yang bersatu hati mendorongnya, sehingga kita harus senantiasa selalu bersungguh hati dalam keseharian.